ternyata lulus SMK itu bisa kuliah seperti itu. Dan mudah-mudahan harapan kami mereka bisa juga diterima menjadi mahasiswa UGM di sekolah vokasi ini. Itu besar sekali harapan kami. Mungkin dengan jalur undangan atau apa ya Pak, dengan rapor. Ini mereka adalah kelas 11. Sengaja kami membawa kelas 11 karena masih ada 1 tahun lagi untuk persiapan. Bagi yang ingin kuliah, mungkin nanti harus seperti apa sih membekali ilmunya, gitu ya Pak. Jadi ya kami juga mengharap pada anak-anak ibu sekalian, tolong nanti apa yang disampaikan oleh Bapak Sulaiman Ar-Rasyid S.Phil MBH ini, tolong didengarkan baik-baik. Ya, kemudian mungkin ada yang ingin bertanya, nanti silahkan sampaikan pertanyaannya. Mudah-mudahan yang kalian sampaikan, mudah-mudahan yang kalian dengar tadi menjadi bekal kalian untuk memotivasi diri melanjutkan ke perguruan tinggi, insya Allah ya. Juga kami ucapkan juga Pak, selain terima kasih, mohon maaf dengan apabila ada hal yang tidak berkenan dengan kehadiran kami, mungkin agak mengganggu waktunya di sini. Ya itulah kami semata-mata hanya ingin pengen tahu nih UGM gimana sih, anak-anak kami bisa tambah pengetahuannya. Ini kampus terkeren loh di Indonesia ya Pak ya. Ini kampus nomor 1 di Indonesia. Dan itu sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan dengan kami. Demikian mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Good morning everyone. The Honorable Mr. Muhammad Sulaiman Ar-Rasyid S.Phil MBA as a section academic of Gajah Mada University. The Honorable Miss Percy as a Master of Ceremony. The Honorable Dr. Anda Hajar Rosmalan Sundarani as a curriculum SMK plus PJDI 1 Cibinong. And for Mr. Rinaldi Andika SPD for Public Relations SMK plus PJDI 1. First of all, let's thank Allah to Allah Subhanahu wa Ta'ala for this blessing that we can gather in this occasion. Salam and salam we say to our Prophet Muhammad Sallallahu. And you can call me Saskia. I'm from class 11 of this administration. In this occasion, I would like to thank Gajah Mada University for welcoming us very well. I'm very happy to be here and with such great people. We visited here to learn more about Gajah Mada University. And I hope someday I can continue my study in this university. So, this will be my motivation to study hard. Okay, I think that's enough I can say in this occasion. Please forgive my mistake and thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa menyambut Bapak Kepala Seksi Akademik dan Kemahasiswaan Bapak M. Sulaiman Ar-Rasyid S.Phil MBA untuk memberikan sambutan dan sekaligus untuk materi untuk hari ini. Kepada Bapak Sulaiman, dipersilakan. Relatif untuk menerangkan penjelasan tentang UGM dan vokasi pada khususnya. Mohon izin Bapak. Yang kami hormati Ibu Hajar Rosmalan Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, beserta seluruh siswa SMK plus PGRI 1 Cibinong. Orang dikasih plus. Alhamdulillah. Oh, bahasa Inggris tadi mungkin ya. Oh, nanti kebetulan kita juga dengan UGM. Kakak kenal maka tak saya. Sebelumnya sudah sering pendengar nama UGM. Sering kok. UGM itu singkatnya Universitas Gajah Mada. Tahu Gajah Mada itu nama siapa? Patih Kerajaan apa? Majapahit. Majapahit di provinsi mana itu? Provinsi mana? Jawa. Jawa Timur. Jawa Timur. Jawa Tengah itu Mataram. Jawa Timur tepatnya di daerah Mojokerto, dari daerah Malang ke atas sedikit antara Surabaya di Mojokerto. Nah, kenapa kerajaan itu di Jawa Timur, Gajah Mada di Jawa Timur, tapi dipakai nama di Yogyakarta?
Kalau di daerah-daerah lain mungkin di Bandung ada Pajajaran, daerah Pajajaran, daerah Priangan. Di Surabaya apa namanya ITN. Nah, di Semarang ada Undip di Ponorogo. Dan di kota-kota lain namanya disesuaikan dengan tokoh-tokoh di provinsi tersebut. Tapi di sini di UGM, kok di Yogyakarta dinamakan UGM? Nah ini kaitannya dengan tahun berdirinya. UGM berdiri pada tahun 1949, tepatnya bulan Desember, lebih tepatnya lagi tanggal 19 Desember. Tanggal berapa? 19 Desember tahun 1949. Tapi sudah berapa tahun usia UGM? Berapa yuk? 49 per 2023 74. Betul lah gue 74. Jadi 2022 Desember kemarin kita barusan memperingati Dies UGM yang ke-73. 2023 ini besok Desember 2023 kita Dies yang ke-74. Nah, waktu itu ketika berdiri baru 6 fakultas. Fakultas kedokteran, fakultas teknik, fakultas kedokteran hewan, fakultas hukum, fakultas sastra, dan fakultas pertanian. Ada 6 fakultas waktu itu ketika berdiri. Dan kampusnya belum di sini, belum di rumah UGM ini, tapi masih di Keraton Yogyakarta, di Keraton Sultan Hamengkubuwono ke-9. Berarti kalau aku sekolah berarti sama saja nggak kuliah, kuliah apa namanya sekolah. SMK juga sekolah ya, SMK sekolah menengah kejuruan, kita sekolah vokasi, sama-sama sekolah. Bedanya apa? Sekolah vokasi dan fakultas. Kalau sekolah ilmu yang dipelajari itu multidisiplin atau lintas disiplin. Baik IPA maupun IPS di sekolah vokasi ini prodi-prodinya bisa mengakomodasi semua. Kalau yang fakultas misalnya fakultas hukum, fakultas ilmu sosial dan politik, fakultas teknik, fakultas hukum, fakultas kedokteran dan sebagainya, itu cuma satu disiplin atau monodisiplin. Misalnya kalau pas jalan-jalan ke fakultas teknik, nanti dipelajari benar teknik arsitek, teknik mesin, teknik elektro, sipil dan sebagainya. Tapi itu monodisiplin, teknik semua, IPA semua, saintek semua. Kalau ke psikologi misalnya, di sana dari S1, S2, S3 juga satu monodisiplin. Ilmunya cuma satu, psikologi semua. Beda kalau vokasi. Kalau vokasi nanti kita sedang mengembangkan S2 terapan ini dan proses untuk pendirian S2. Nanti juga ada multidisiplin. Ilmunya juga bukan cuma satu ilmu tapi multidisiplin. Jadi kalau misalnya teman-teman ini IPS semua, ya seperti apa? Pemasaran, apa lagi? Pemasaran. Berarti bisnismen ya? Oke. Berarti sosum ya, IPS ya. IPS itu di vokasi ada. Teman-teman SMK yang prodinya saintek atau IPA, kalau vokasi juga ada. Makanya karena kita multidisiplin ilmu, kita disebut sekolah campuran di sini. Terus untuk yang fakultas tadi di awal sudah kami sampaikan, kuliahnya 60% sampai 70% itu kuliahnya teori. Fakultas hukum, teknik, kedokteran, MIPA dan sebagainya itu 60 sampai 70% teori, 30 sampai 40% praktek. Kebalikan dengan kita sekolah vokasi. Kita yang 60 sampai 70% prakteknya, teorinya cuma 30 sampai 40. Nama prodinya itu spesifik. Nanti kita akan sampai sana. Nama prodinya spesifik. Kalau yang S1 karena teori tadi dia ada 3 prodi: akuntansi, manajemen, dan ilmu ekonomi. Yang S1 juga.
Tapi kalau di vokasi sini bukan akuntansi secara umum, tapi spesifik yang berapa tadi. Namanya kalau kita bikin akuntansi sektor pabrik. Karena di satu yang akuntansi itu ada macam-macam audit, ada keuangan, ada apa namanya manajemen syariah dan sebagainya, keuangan syariah. Kalau di sini fokus ke akuntansi sektor pabrik. Nah, ketika seleksi selesai, yang terima di seleksi PNS tadi berubah menjadi karya siswa PNS. Jadi kuliah nggak bayar, terus nanti ketika lulus langsung jadi pegawai PNS. Itu yang terima. Jadi apa? Dan magangnya enak banget, magangnya langsung ke PNS di sana. Dan karena ada program magang yang diajari oleh masing-masing program studi. Kalau program studi yang non eksak, yang bahasa Inggris atau yang asing, banyak mitra-mitra yang bekerjasama dengan vokasi. Nah, vokasi saat ini sama dengan sekolah, ada pemimpinnya. Kalau di sekolah namanya Pak Kepala Sekolah, Pak atau Bu? Pak. Kita juga Pak Kepala Sekolah, Pak dibantu oleh Pak Wakil Dekan bidang akademik, Wakil Dekan bidang akademik dan kemahasiswaan, Wakil Dekan bidang keuangan dan SDM, Wakil Dekan bidang penelitian, Wakil Dekan bidang alumni dan kerjasama. Ini Pak Agus sebagai Pak Dekan, beliau dari teknik sipil, ini dari ekonomi, dari bisnis, dari teknik desain, dan dari departemen bahasa Inggris. Pak beliau dari teknik sipil juga. Tapi selain itu, vokasi juga punya namanya VDC namanya, Vocational Development Center. Dulu tepatnya di seberang ruangan ini, tapi sekarang berpindah ke metode yang baru. Itu fungsinya apa? Fungsinya satu, memberikan pelatihan baik buat mahasiswa vokasi maupun eksternal. Kedua, VDC memfasilitasi mempertemukan antara lulusan vokasi dengan perusahaan mitra. Jadi nanti kalau udah lulus, kalau pengen melamar kerja nggak usah kemana-mana, nanti perusahaan yang datang ke sini untuk Nama saya Khairila Hadina Syakinah. Saya ingin mengajukan pertanyaan. Jika ingin masuk ke UGM dan masuk ke Fakultas Perekonomian, itu program studi apa yang paling banyak terfavorit atau banyak yang diminati? Sudah. Peminatnya gitu ya. Itu yang UGM umum atau vokasi? Umum ya. UGM umum itu ada fakultas ekonomi dan bisnis yang kaitannya dengan ekonomi. Itu ada 3 prodi. Prodinya akuntansi, manajemen, dan ilmu ekonomi. Kebetulan sebelum saya di vokasi, saya dulu di sana 10 tahun. Jadi sebelum di vokasi, saya di sana 10 tahun, terus vokasi udah 5-6 tahun di vokasi. Jadi di FEB namanya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, itu prodi-prodi yang paling favorit itu manajemen. Nomor 2 akuntansi. Yang ketiga ilmu. Zara, biasa dipanggil Lydia. Saya ingin punya pertanyaan, Pak. Dalam Universitas UGM ini kan terdapat vokasi dan sekolah. Nah, kalau dalam vokasi itu kan D4 itu berarti sama dengan seperti D3 ya, Pak? Nah, dalam mencari pekerjaan suatu nanti, apakah nanti akan sama D4 itu nanti dengan D3 atau S1-nya itu? Sudah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. D3 itu beda dengan D4. D3 itu kuliahnya cuma 3 tahun. Kalau D4 itu kuliahnya 4 tahun. Dan D4 itu dengan nama lain sarjana terapan. Jadi sarjana terapan itu sama dengan D4. Masa kuliahnya 4 tahun kayak S1. S1 yang fakultas tadi. Yang D3 cuma 3 tahun. Gelarnya juga beda. Kalau D3 itu gelarnya AMD. Apa? AMD. Abdi Maksud Besar. Abdi Maksud Besar atau ahli madya. Kalau yang D4 atau sarjana terapan itu
itu tadi ada rapat ekonomi, ada rapat teknik dan sebagainya. Beda ya, levelnya sudah beda. Jadi kalau misalnya besok kerja jadi PNS gitu misalnya lulus dari D4, kalau D4, kalau D3 itu bolehnya baru 2C biasanya. Nanti kalau D4 S1 nanti langsung 3A. Jadi S1 sama sarjana terapan atau D4 itu sama, levelnya sama. Masa studinya 4 tahun, maksimal masa studinya 7 tahun. Terus untuk pekerjaan, jadi kita punya keunggulan. Keunggulan kita adalah di ilmu terapan atau di praktek. Biasanya ini pengalaman yang karena kita sebelum mendirikan protokol studi itu ketika proses pendirian itu juga harus melakukan diskusi, melakukan rapat persyaratan akreditasi itu harus mengundang perusahaan.